Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nekat modifikasi tangki mobil demi menyelundupkan BBM, 4 orang di Kabupaten Baru ditangkap. Meskipun sempat terseret motor pelaku, seorang warga di Kota Palopo sukses menggagalkan pencurian tabung gas. Ngeri, ada ular piton di saluran sempit perumahan elit di Kabupaten Goa. Ratusan keturunan Arung Batu Pala atau Raja mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat di kantor Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Dewan Adat berharap dapat mengusulkan nama pahlawan dari Kerajaan Batu Lapa menjadi pahlawan nasional. Ratusan keturunan Arung Batu Lapa dari berbagai provinsi berkumpul di kantor Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Mereka mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Arung Batu Lapa pada Selasa lalu. Pembentukan Dewan Adat Kerajaan Batu Lapa ini untuk membangun sinergitas dengan pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Pinrang di masa yang akan datang, termasuk wadah pengusulan pahlawan nasional. Kita berkoordinasi dengan para ahli budaya dan peneliti sejarah. Karena kalau dia lebih tahu kira-kira yang memberikan kontribusi sesuai artinya memenuhi persyaratan disyaratkan sebagai seorang pahlawan nasional. Pemerintah daerah menyambut baik pembentukan Dewan Adat Arung Batu Lapa untuk bermitra dalam pembangunan daerah. Tindak lanjut daripada kegiatan ini kami harapkan suatu program bisa bersinergi, bisa berdiri satu sama lain, di mana mendukung program-program pemerintah hingga bisa merealisasikan program-program kerja badan adat itu sendiri. Dewan Adat Arung Batu Lapa baru pertama kali terbentuk di Kabupaten Pinrang. Mereka akan memusyawarahkan nama-nama pejuang dari Kerajaan Batu Lapa yang diusulkan sebagai pahlawan nasional. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan di area dapur indekos di Kelurahan Pacinongang di Kabupaten Goa. Polisi telah mengamankan seorang perempuan penghuni kos yang diduga berkaitan dengan kelahiran bayi itu. Penemuan bayi perempuan di Jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Pacinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Rabu malam lalu menarik perhatian warga. Saat ditemukan, bayi itu dalam kondisi masih hidup dengan tali plasenta yang masih menempel di tubuhnya. Bayi pun langsung dilarikan ke rumah sakit Goa untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan. Usai peristiwa ini, polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penggeledahan di kamar salah satu penghuni kos, petugas menemukan sejumlah barang berupa sarung yang diduga digunakan saat proses persalinan serta obat-obatan. Ada anak bayi di belakang ini, saya ke belakang begitu. Itu Ji, jadi lari ke belakang baru lari ke keluar lagi cari ya siapa yang bawa masuk, kenapa ada bayi. Begitu saja, itu. Telepon punya rumah. Saya telepon punya rumah suruh kembali. Ke sini dulu, ada penemuan bayi, saya suruh ke sini. Jadi waktu ditemukan tadi itu bagaimana kondisinya, Pak? telanjang, terletak di lantai. Namun yang bersangkutan atau bayi tersebut setelah sampai di rumah sakit sudah tidak bisa tertolong lagi, sehingga kami bersama Polres Goa mengolah TKP di tempat penemuan bayi tersebut, sehingga salah satu dari warga yang tempat kos tersebut kami akan minta keterangan. Usai melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi, penghuni indekos berinisial DI langsung diamankan petugas ke kantor Polsek Somba Opu untuk dimintai keterangan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera mulai terlihat di sejumlah jalan di Kabupaten Sinjai. Sayangnya, penjualan bendera tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Suasana Jalan Persatuan Raya di Kabupaten Sinjai sejak Selasa siang tadi mulai ramai dengan hiasan merah putih jelang Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah pedagang musiman di sini menawarkan berbagai jenis bendera, mulai dari ukuran kecil hingga besar, termasuk pernak-pernik dan umbul-umbul. Tentu dengan harga yang bervariasi, mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp150.000. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini para pedagang mengaku pembeli masih sepi, meskipun sudah mendekati tanggal 17 Agustus. Pedagang mengaku omset merosot drastis. Biasanya pekan awal Agustus pedagang sudah mengantongi ratusan ribu rupiah, namun kini belum sampai separuhnya. Sekarang lagi merosot, lagi turun. Lagi turun mas? Ya, apalagi sekarang udah masuk tanggal 2, udah tanggal 3, tanggal 4 sampai sekarang masih sepi. Biasanya berapa mas didapat dalam sehari? Dalam sehari biasanya kita didapat 600, 700. Ini bagaimana mas? Sekarang cuman baru dapat 50.000. 50.000 mas? Ya. Apa? Meski pembeli sepi, mereka berharap penjualan hingga tanggal 17 Agustus mendatang dapat ramai dan laku. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Jelang HUT ke-80 kemerdekaan RI, ratusan penggemar bonsai mengikuti kontes bonsai di Monumen Ganggawa, Kabupaten Sidrap. Selain bonsai, ada pula pameran suiseki atau seni koleksi batu yang estetik. Untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) cabang Sidrap menggelar kontes bonsai. Sebanyak 700 tanaman bonsai dari 19 jenis pohon ikut dalam kontes ini. Para peserta pun datang dari berbagai wilayah Sidrap maupun luar kota. Penilaian dilakukan meliputi penampilan, kematangan pohon, serta keserasian pohon. Dan biasanya tanaman yang ikut kontes sudah dihargai minimal 5 juta rupiah. Jumlah pesertanya sendiri sampai hari ini itu masuk 736 pohon. Kemudian untuk batu suiseki per hari ini 86 pohon. Untuk waktu penjurian masih 1 hari besok. Kemudian untuk tanggal 6 pagi penancapan bendera, hasil penjurian. Kemudian 6 sore dijadwalkan untuk acara pembukaan oleh Bapak Bupati. Bentuk-bentuk penilaiannya sendiri bagaimana ini Pak? Untuk bentuk penilaian itu terbagi dari banyak sekali ragam dan macamnya. Di antaranya itu tentang keserasian pohon, penampilan, kematangan, dan masih banyak lagi yang barangkali harus lebih dijelaskan secara detail, tidak bisa begitu. Selain tanaman bonsai, suiseki juga ikut dipamerkan dan diperlombakan. Seni batu ini menampilkan koleksi batu yang cantik dan estetik dan sudah ada 80 peserta yang mendaftar. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Lagi-lagi teror ular piton bikin panik. Kali ini ular sepanjang 2 meter muncul mendadak dari saluran irigasi di kawasan perumahan elit Kabupaten Goa. Warga yang resah langsung meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran. Bukan hal gampang menangkap ular piton dari saluran irigasi yang sempit ini. Ular meronta menolak ditangkap, tapi petugas damkar Goa juga tak gentar. Akhirnya sang ular pun menyerah. Hewan melata ini langsung dimasukkan ke karung. Kehadiran ular piton dengan panjang nyaris 2 meter di perumahan elit di Kelurahan Pacinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Selasa sore lalu tak cuma membuat panik, tapi juga bikin resah. Jadi untuk akses penanganannya itu agak sulit dikarenakan ular tersebut berada di
gorong-golong, kurang lebih hampir 2 meter, dan untuk jenis ular tersebut juga mungkin semacam sanca batik. Agar tak merusak habitat, ular piton ini akan dilepas liarkan jauh dari permukiman warga. Namun saat ini sang ular masih menekam di kandang khusus Mako Damkar Goa. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Laporan tadi sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.